Halo warga intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Ini sungguh di luar nurul. Bayangkan dalam satu malam ada 100.000 file program nuklir Iran diciduk oleh agen Mossad, guys. Wow, luar biasa. Kok bisa? Apa yang dilakukan oleh agen Mossad? Apa triknya gitu? Rahasianya apa gitu? Kok bisa ya, file program nuklir Iran diciduk oleh Israel dalam waktu satu malam? Apa rahasianya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, di suatu malam, agen Mossad melakukan aksi yang sangat luar biasa. Bayangkan hanya beberapa jam. Mereka melakukan aksinya mulai dari jam 1 malam. Kenapa melakukan aksi jam 1 malam? Karena orang-orang sudah pada tidur gitu ya. Tapi walaupun orang-orang sudah pada tidur di jantung kota Teheran, karena TKP-nya di jantung kota Teheran, tempat TKP ya, atau penyimpanan file rahasia ini dijaga ketat oleh pasukan IRGC, berlapis-lapis ya. Tidak hanya satu lapis. Ya, lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai 3 lapis. Tapi tahu apa yang terjadi? Semua penjaga daripada file rahasia ini atau file program nuklir ini disikat dalam waktu sekejap. Ya, padahal jumlah agen Mossad yang melakukan aksi saat itu nggak banyak. Nggak banyak, guys. Jumlahnya paling 10 orang. Tapi yang ngejaga itu hampir ratusan orang. Bayangkan 10 orang versus 100 orang. Wah, gila, luar biasa. Apa yang dilakukan oleh agen Mossad? Jadi agen Mossad itu punya senjata rahasia yang tidak pernah ditunjukkan ya. Ya mirip seperti suara gitu ya. Jadi kalau mereka menembakkan sebuah senjata ya keluar suara, orang-orang langsung onyong gitu ya. Pusing, sama seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap penculikan Presiden Venezuela. Jadi senjata Israel dan senjata Amerika itu sangat-sangat mengerikan ya. Senjata yang kita lihat sekarang ini itu bukan seberapa. Ada banyak senjata rahasia yang mereka simpan gitu. Nah, ketika melakukan ya satu hal yang sangat-sangat rahasia, yaitu menciduk file-file rahasia Iran di jantung kota Tehran, bayangkan ya, masuk merangsek ke kota Tehran pasukan Mossad gitu. Mereka melakukan aksi yang sangat luar biasa. Ya, hanya dalam sekejap, nggak sampai matahari terbit dari jam 1 selesai filenya diambil semuanya gitu ya, dibobol gitu ya, walaupun ya filenya itu disimpan di brankas gitu. Nah, dari mana mereka mengetahui? Kok agen Mossad mengetahui? Dari informan gitu ya, dari agen-agen Mossad yang ada di Iran. Agen Mossad itu kan tersebar di mana-mana ya di Iran. Nah, pada saat itu ya, atau sebelum kejadian Israel mengambil file-file rahasia Iran itu, orang-orang nggak percaya ketika Israel mengatakan bahwa Iran itu sudah punya nuklir. Mereka sudah mengembangkan program nuklir. Dunia nggak percaya. Tapi ketika Israel berhasil mengambil file-file rahasia Iran, ya, file rahasia program nuklir Iran, dunia terbelalak. Oh iya juga ya, ternyata Iran selama ini tutupi. Ternyata Iran selama ini bohong. Israel memamerkan ke dunia atau ke negara-negara sekutu, negara-negara NATO gitu. Oh ternyata Iran selama ini berbohong ya. Dunia terbelalak gitu, terutama Amerika. Amerika terbelalak. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran itu berbohong? Apa alasannya? Ya seperti yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, Iran itu salah satu negara paling suka berbohong. Ya, negara paling korup. Indikasinya korup. Menurut data dari Indeks Corruption, Iran itu salah satu negara paling korup. Ya, itu artinya pejabat Iran itu sudah terbiasa berbohong. Ya. Sebenarnya Iran itu punya program nuklir, tapi sebelum ditemukan barang bukti atau file-file ini, apa isi daripada file itu? Isi daripada file itu nama-nama ilmuwan gitu ya. Kemudian pengayaan uranium ya. Makanya Israel berani mengatakan ada sekitar 60%
pengayaan uranium Iran. Kalau untuk listrik, untuk keamanan dan lain sebagainya itu cuma 20-30 gitu. Tapi ya yang jadi pertanyaan, sebenarnya berapa? Menurut data dari PBB, ya, kemudian lembaga atom sekitar 60%. Kenapa Israel itu begitu takut kalau Iran punya nuklir? Karena sasaran utamanya itu Israel, karena musuh bebuyutan daripada Iran itu Israel. Makanya sebelum Iran itu punya nuklir, langsung diintercept gitu ya, diantisipasi. Ya itulah yang dilakukan oleh Amerika. Walaupun pendukung Iran mengatakan, oh nggak mungkin mereka punya nuklir. Itu buktinya filenya diciduk tuh ya. Kejadiannya kapan ini? Kejadiannya tahun 2018. Ya, sebelum itu orang nggak percaya dengan perkataan orang Israel. Tapi setelah ditemukan file rahasia, ya dunia makin percaya gitu ya. Saya tidak membela Israel di sini ya, disclaimer on ya. Saya bukan buzzer Israel. Karena gini ya, ya pembenci Israel itu kan sering mengatakan, kok kalian membela Israel sih? Kok kalian mendukung Israel sih? Saya bukan mendukung Israel. Ya mungkin orang-orang Kristen itu membela Israel karena faktor agama, ya pasti ada dong itu ya. Tapi kan itu kan wajar-wajar aja gitu ya. Umat Muslim juga membela Arab Saudi, ada juga yang membela Arab Saudi mati-matian seperti orang Kristen membela Israel. Jadi baru-baru ini Hussein Gajah mempertanyakan, kok ada orang yang membela Israel di Konoha katanya gitu. Kok bisa? Kemana otaknya kata Gaza Hussein? Tapi kan pertanyaan ini sama juga dengan pertanyaan, kok ada orang yang membela Arab Saudi gitu ya, membela mati-matian gitu ya. Bahkan ada yang menyembah Raja Arab gitu, nggak berkutub sama Raja Arab. Kok ada seperti itu ya? Nah, pertanyaannya sama guys ya, sama kalau ada orang yang membela Israel, sama gitu guys ya, nggak ada bedanya gitu ya. Jadi kita pahami dulu gitu ya. Ya boleh-boleh aja mendukung Israel, boleh-boleh aja. Emang salah gitu mendukung Israel? Wong negara-negara maju mereka berpihak pada Israel kok ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu penjajah, emang kalau Israel itu penjajah, Palestina udah suci gitu. Emang warga Gaza udah suci gitu. Emang Hamas udah suci gitu. Emang Iran udah suci gitu. Emang yang ngomong udah suci gitu. Ya, sah-sah aja gitu ya. Artinya gini, nggak selamanya Israel itu salah, nggak selamanya juga benar gitu. Ada saatnya dia benar, ada saatnya salah gitu ya. Jadi dalam hal ini yang salah itu Iran. Kenapa? Karena mereka berbohong, mereka nggak jujur ya. Mereka ngumpet-ngumpet gitu ya. Ngumpet-ngumpet mengembangkan program nuklir. Tujuannya mau bumi hanguskan Israel, apalagi ya kan. Jadi sebenarnya yang paling membenci adalah Iran ya. Apakah Israel membenci Iran? Enggak kan? Apakah ada di kitab suci mereka, di kitab suci orang Yahudi, hey ya orang-orang Yahudi, ya mereka itu ya agama yang ada di Iran itu kafir, ya bunuhlah orang-orang yang tidak beriman gitu, yang beda iman bunuhlah gitu, bunuh itu, bunuh ini ya, sedikit-sedikit bunuh gitu. Itu nggak masuk akal menurut saya pribadi. Itulah sebenarnya yang diantisipasi oleh Israel. Kenapa Israel ya sangat bukan curigaan, hati-hati gitu, karena Iran itu salah satu negara yang suka bohong. Makanya Israel itu selalu hati-hati gitu ya. Mereka fokus gitu ya. Fokus mengantisipasi nuklir Iran. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa enggak uraniumnya jadi ambil? Kalau ngambil uranium itu sangat berbahaya. Terutama kalau sudah sampai 60% ya. Itu sangat berbahaya. Nah, lebih baik file-filenya dulu deh gitu ya. Karena itu adalah blueprint-nya gitu. Itu penting juga gitu ya. Jadi nama-namanya di situ ya, ilmuwan-ilmuwannya di situ ya. Makanya Israel itu bisa ya mengetahui siapa ilmuwan yang bikin nuklir di Iran gitu. Dari mana? Dari file tersebut. Kemudian Iran mengatakan, oh itu klaim sepihak. Oh itu nggak benar. Padahal pada faktanya setelah dikonfirmasi itu benar. Itu menurut data dari Reuters guys ya. Jadi kalau mau marah, jangan saya marah sama Reuters. Reuters mengatakan bahwa itu emang file program nuklir Iran gitu. Ya emang itu sengaja dibikin Iran gitu. Ya Iran nggak bisa mengelak lagi ya.
Jadi pendukung Iran, please lah gitu ya, jangan sedikit-sedikit yang salah itu Amerika, yang salah Israel gitu. Nggak boleh seperti itu lah. Nggak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Ya harus saling introspeksi diri gitu ya. Siapa yang paling introspeksi diri, biasanya mereka yang akan lebih cepat maju gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah uranium Iran ini akan diserahkan? Sekarang kalau saya perhatikan mereka masih kekeh gitu ya. Ada perjanjian mereka nggak mau gitu. Mereka melanggar perjanjian. Kayaknya ya uraniumnya nggak bakal diserahin gitu karena Iran itu keras kepala ya. Mereka itu lebih baik meninggoy daripada menyerahkan yang namanya uranium. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kan mereka kan malu gitu ya, malu sama rakyatnya. Ya pasukan IRGC itu kan udah kepalang mengatakan bahwa kita sudah punya uranium, kita sudah punya nuklir. Ya. Kemudian selain itu, ya, nuklir Iran itu juga sebenarnya ya sampai sekarang ini kan masih misterius ya. Ada yang mengatakan di gunung, ada yang mengatakan di lembah. Kayaknya nuklirnya itu dipindah-pindahin guys. Menurut keyakinan saya seperti itu, dipindah-pindahin sehingga ya, lumayan susah lah dilacak gitu ya uraniumnya. Ya harus diserahkan secara gentleman ya. Cuman kan Iran kan nggak mau menyerahkan uraniumnya. Harusnya diserahkan dong ya. Ya, biar aman negara gitu ya. Biar nggak ada kebencian-kebencian ya. Warga Konoha itu kan sangat benci dengan Israel gitu ya. Ya, harusnya kan dibalik ya. Kenapa sih kalian itu membenci Israel gitu? Kenapa membenci Yahudi? Emang semua orang Yahudi itu jahat? Enggak kan? Nabi-nabi kan banyak orang Yahudi juga gitu kan. Udahlah gitu ya. Ya please lah sama pendukung Iran. Kejadian-kejadian masa lampau gitu ya. Kejadian-kejadian yang dulu itu jangan diingat-ingat lagi gitu ya. Lebih baik fokus ya pada masa depan gitu ya. Fokus pada kebaikan-kebaikan. Jangan fokus pada permusuhan-permusuhan. Warga Konoha itu kan sedikit-sedikit musuhan gitu ya. Ya, teman saya ada yang sampai lockout itu gara-gara apa? Gara-gara prinsip permusuhan, musuhin ini, musuhin itu. Nggak bagus ya, beragama itu saling memusuhi gitu ya. Ya, musuhin yang beda agama, sealiran dimusuhin gitu ya. Sealiran beda pendapat dimusuhin. Ya, sampai kapan juga pasti ada perbedaan kan, nggak mungkin hilang perbedaannya. Ya, jadi kita harus berteman sama yang beda agama, beda keyakinan, beda pandangan. Ya, gimana kita mau damai coba? Ya, uang beda aliran aja kita marah-marah, ya kan? Ya, saya tidak akan berpihak pada siapapun ya, disclaimer on ya. Jadi itu bukti bahwa Iran itu punya nuklir guys. Kalau selama ini Iran mengatakan nggak punya nuklir itu bohong. Ya, Iran, Houthi, Hizbullah, Hamas itu kayaknya biasa berbohong ya. Kayaknya dipenuhi orang-orang yang ini ya, orang-orang nggak jelas gitu ya. Ya kan? Ya, saya tidak akan berpihak di bulan ya, Anda yang menyimpulkannya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya Warga Intelektual, salam rasional.